Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Edi Saputra, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Metode ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran ekonomi. Tantangan yang saat ini saya hadapi yaitu bagaimana mempersiapkan sumber belajar dan menerapkan model pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan belajar murid. Kemudian, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan orang tua siswa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebelum melakukan aksi pembelajaran, saya melakukan diagnostik yang berupa diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Diagnostik kognitif dilakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sebanyak 23 orang murid memiliki ketercapaian belajar yang masih rendah. Kemudian, untuk diagnostik non-kognitif, sebanyak 9 orang memiliki gaya belajar visual, 10 orang auditori, dan 12 orang kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran, Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak juga sudah menyiapkan link absensi. Silakan Ananda scan. Kita ingat kembali keyakinan kelas yang pernah kita buat. Oke ya. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang perpajakan. Kemarin Bapak sudah menyiapkan materi tentang perpajakan yang Bapak buat dalam bentuk QR. Seperti di sana ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu murid dapat mendeskripsikan arti dan fungsi pajak. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan, Bapak sudah membuat kuis untuk Ananda kerjakan dalam bentuk QR. Sebentar ya, Bapak siapkan dulu QR-nya. Silakan masuk ke kuis. Nah, Bapak sudah membagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Siapa yang kemarin kelompok visual? Saya, Pak. Oke, kelompok audio? Saya. Oke, kelompok kinestetik? Oke, silakan sekarang membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar Ananda. Silakan. Untuk menggali pengetahuan terkait materi, murid diminta men-scan QR yang sudah disiapkan dalam bentuk e-book dan video. Murid juga bisa mencari sumber lainnya yang relevan dan mencatat hal-hal penting terkait materi yang dibahas. Kegiatan ini sebagai wujud diferensiasi konten. Nah, gimana? Sudah membaca dan menyaksikan video tentang materi pajaknya? Sudah. Oke, sekarang Bapak mintakan kepada masing-masing kelompok atau siapa saja Langkah boleh selanjutnya, untuk murid diminta untuk menjelaskan tentang informasi penting dari materi yang sudah didapat. pajak dan fungsinya. Siapa yang mau yang pertama?
Saya Pak, Ya, silakan. saya tadi mempelajari tentang fungsi anggaran. Ya. Fungsi anggaran adalah sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Oke, beri tepuk tangan. Untuk penguatan materi yang sudah didapat, murid mengerjakan LKPD digital dalam bentuk live worksheet sebagai bagian dari diferensiasi proses. Murid men-screenshot hasilnya dan mengirim ke grup WhatsApp kelas. Selanjutnya kita berdiri dulu sejenak, berdiri. Kalau Bapak bilang tepuk pagi, maka tepuk sekali. Kemudian kalau Bapak bilang tepuk siang, maka 2 kali. Selanjutnya kalau dia tepuk malam, maka tahan. Bisa? Bisa. Oke ya, kita mulai ya, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, langkah selanjutnya yaitu Ananda diminta bekerja dalam kelompok sesuai dengan kelompoknya tadi untuk mencari dan menjelaskan bagaimana gambaran fungsi-fungsi pajak. Oke, bagaimana dengan Pada saat diskusi berlangsung, guru menanyakan terkait materi atau bahan diskusi yang belum dipahami oleh murid. Hal ini bermanfaat agar hasil diskusi sesuai yang diharapkan. Di sisi lain, dapat memperkuat keterampilan bertanya Ada lagi murid. yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk kelompok audio kira-kira mau buat apa nih? Kami akan membuat fungsi pajak dalam bentuk video, Pak. Dalam bentuk video ya. Oke, nanti kalau sudah siap tampilkan. Oke, untuk kelompok kinestetik kira-kira mau buat apa nih? Kami mau membuat miniatur tentang infrastruktur negara, Pak. Ya, di fungsi apa itu yang terakhir? Fungsi alokasi. Fungsi alokasi ya. Oke. Di sini Bapak sudah menyiapkan perlengkapan yang bisa Ananda gunakan untuk bahan presentasi. Di sana juga ada komputer yang bisa digunakan untuk mencari sumber-sumber informasi untuk diskusi. Bisa ya? Oke, silakan dimulai diskusinya. Masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan untuk diskusi. Setiap kelompok diberi kebebasan untuk membuat produk sesuai yang diinginkan. Untuk mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata, murid juga diperkenankan mencari sumber informasi terkait materi fungsi pajak yang berada di lingkungan sekolah. Nah, sudah selesai diskusinya ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua atas semangatnya. Pak mintakan agar Ananda untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, mana duluan? Kelompok kinestetik? Oke, silakan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang fungsi pajak yang terakhir, yaitu fungsi alokasi yang berkait dengan infrastruktur negara. Di sini ada bank, ada supermarket, ada perumahan, terus ada sekolah juga, dan ada Pertamina, dan ada yang lain juga yang terkait dengan infrastruktur negara. Penampilan diskusi dilanjutkan dengan kelompok lainnya secara bergantian. Dilanjutkan tanya jawab dan pemberian apresiasi dari guru dan murid lainnya. Oke, tepuk tangan. Sebagai penguatan, murid diberi games dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Hal ini berguna agar siswa lebih mantap dalam memahami materi yang baru dipelajari. Sebagai refleksi, murid diminta untuk mengisi formulir pada link yang sudah disiapkan. Hasilnya otomatis akan terkirim ke email masing-masing. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan belajar, dilakukan asesmen sumatif dengan aplikasi Quizzes dan digunakan untuk asesmen pada pertemuan berikutnya. Ketercapaian hasil belajar sebanyak 80% sudah menguasai materi yang sudah dipelajari. Kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini ditutup dengan doa. Silakan kepada ketua kelas. Karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya. Tetap semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena media pembelajaran yang digunakan itu sangat menarik.
Pembelajaran hari ini membuat saya semakin paham tentang apa itu pajak dan fungsi pajak. Pokoknya asik deh. Demikian pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia.